Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya pada PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada video kali ini kita akan memulainya dari pasal 216 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Paragraf 4. Pemulihan dampak pencemaran udara. Pasal 216 ayat 1. Setiap orang yang melakukan pencemaran udara wajib melakukan pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat 2 huruf C. Ayat 2. Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan A. Pembersihan unsur pencemar pada media lingkungan hidup, dan B. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk pasal 216 tidak ada penjelasannya ya, oke. Pada di layar sebelah kanan ini adalah penjelasan dari pasal-pasal yang ada di pasal-pasal ini ya. Di sebelah kiri ini pasal-pasalnya, sebelah kanan ini adalah penjelasannya. Pasal 217 ayat 1. Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 216 ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak diketahuinya pencemaran udara. Ayat 2. Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan, Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Ayat ketiga, biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana pada ayat 2 ini dibebankan kepada setiap orang yang melakukan pencemaran udara. Pasal 218 ayat 1. Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 217 ayat 1 dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya jika A. Sumber pencemar udara tidak diketahui, dan atau B. Tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran. Ya, berarti kalau misalnya tidak diketahui sumber pencemarannya gitu ya, maka kewajiban pemulihan itu akan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, ataupun Bupati Wali Kota sesuai kewenangannya ya. Ayat kedua, pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh A. Menteri jika dampak pencemarannya lintas provinsi, B. Gubernur jika dampak pencemarannya lintas kabupaten atau kota, dan C. Bupati atau wali kota jika dampak pencemaran terbatas dalam wilayah kabupaten atau kota. Pasal 219, ketentuan lebih lanjut mengenai A. Tata cara inventarisasi udara, B. Tata cara penyusunan dan penetapan WPPMU, C. Tata cara penyusunan, penetapan, dan perubahan RPPMU, D. Baku mutu emisi, E. Persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi dan SLO, F. Baku mutu gangguan, G. Tata cara penetapan kuota emisi, H. Sistem perdagangan kuota emisi, I. Penanggulangan pencemaran udara, dan J. Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 sampai pasal 218 diatur dalam peraturan menteri. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ke peraturan menteri yang selanjutnya membahas tentang poin-poin dari A hingga poin J ini. Kita masuk kepada bab 5 tentang perlindungan dan pengelolaan mutu laut. Bagian ke-1 umum, pasal 220. Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu laut bertujuan A. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan laut. B. Menjamin kelangsungan kehidupan hidup dan kelestarian mutu laut. C. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas mutu laut sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dan D. Mencapai keselarasan dan keseimbangan mutu laut untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pasal 221 ayat 1. Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu laut dilakukan oleh A. Menteri atau B. Gubernur. Ayat 2.
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berwenang pada lokasi di atas 12 mil laut, kawasan strategis nasional, dan kawasan strategis nasional tertentu. Ayat 3, Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B berwenang pada lokasi di bawah 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di luar usaha dan atau kegiatan minyak dan gas bumi. Nah, di sini ya sudah ada ketentuannya ya. Berarti kalau kalau misalnya dia masih dalam jarak 12 mil dari garis pantai ke arah laut bebas itu masih di tanggung jawabnya gubernur ya. Tapi di sini jelaskan lagi di luar usaha dan atau kegiatan minyak dan gas bumi. Berarti kalau sudah dari aspek minyak dan gas bumi ini ya, pengelolaannya berarti kepada menteri gitu teman-teman. Pengelola penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu laut. Oke. Pasal 222, penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu laut meliputi A. Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan. Oke, di sini ada penjelasannya sedikit ya tadi ya, pasal 221, kita balik dulu sedikit. Pasal 221 ayat 2, yang dimaksud dengan kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia. Yang dimaksud dengan kawasan strategis nasional tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Selanjutnya, pasal 222 tadi sudah ya. Kita masuk ke bagian kedua, perencanaan. Jadi setelah disebutkan ininya item-item atau fokus dari penyelenggaraan perlindungan itu ada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan. Kemudian dijelaskan ya pada masing-masing bagiannya ya. Kita masuk ke bagian keduanya, yaitu tentang perencanaan. Paragraf 1 umum pasal 223 ayat 1, perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 huruf A tadi ya, dilaksanakan terhadap A. air laut dan B. ekosistem laut. Ayat 2, ekosistem laut sebagaimana pada ayat 1 ini terdiri atas A. ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat 3, perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui A. inventarisasi mutu laut, B. penetapan baku mutu air laut, C. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem laut, D. penetapan status mutu laut, dan E. penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut. Paragraf kedua, inventarisasi mutu laut. Jadi setelah disebutkan masing-masing pada ayat 3 ini, pasal 223, ini dijelaskan di paragraf keduanya tentang masing-masingnya inventarisasi mutu laut nih. Pasal 224, inventarisasi mutu laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 223 ayat 3 huruf A bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi pencemaran dan atau kerusakan laut yang mempengaruhi mutu laut ya. Jadi seperti pada umumnya perlu dilakukan inventarisasi dulu ya. Jadi dilihat dulu kondisi existing lautnya ini seperti apa nih, apakah sudah ada pencemaran. Kalaupun ada pencemaran, tingkat pencemarannya itu sudah seberapa jauh gitu ya. Kemudian ayat keduanya, inventarisasi mutu laut sebagaimana pada ayat 1 ini dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengajian data primer dan ataupun data sekunder. Lanjut ke ayat ketiganya, data primer dan atau data sekunder yang dimaksud pada ayat 2 diperoleh dari datanya diperoleh dari mana aja nih?
A. Pemantauan mutu laut, ya. B. Laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dari pemegang persetujuan lingkungan. Laporan statistik, citra satelit, foto udara, foto bawah laut, data satu peta ekosistem laut dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1/50.000 dan atau data lainnya yang relevan. Jadi data peta pun ini ada skalanya ya, skala terkecilnya itu 1/50.000. Kemudian ayat keempat, data primer dan atau data sekunder sebenarnya maksud pada ayat 2 meliputi data primernya meliputi apa aja sih datanya. Nih, jenis ekosistem laut, peruntukan laut, bentuk pemanfaatan, sumber pencemar dan atau sumber perusak, jenis pencemaran dan atau perusak, jenis usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan pencemaran dan atau kerusakan, lokasi sumber yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan, lokasi pencemaran dan atau kerusakan, parameter dan nilai parameter kualitas air laut, tutupan dan kerapatan mangrove, luas padang lamun, luas tutupan terumbu karang, sosial ekonominya, sebaran dampak pembuangan air limbah ke laut, dan terakhir dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, ini data-data yang perlu diperoleh gitu ya. Kemudian ayat kelimanya dari pasal 224 ya. Hasil inventarisasi sebagaimana masuk pada ayat 1 digunakan sebagai dasar penentuan baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan ekosistem laut, penetapan status mutu laut, serta penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air laut. Jadi sebelum menentukan tindakan ya, ini diinventarisasi dulu gitu biar dilihat apa saja sih yang menyebabkan kerusakan ya, kemudian baku mutunya, kegunaan lautnya apa, sosial ekonominya. Jadi keputusannya itu tepat gitu ya yang diambil. Kemudian pasal 225 ayat 1 pemantauan mutu laut sebagaimana maksud dalam pasal 224 ayat 3 huruf A dilaksanakan untuk mengetahui kualitas air laut dan kerusakan ekosistem laut. Ayat 2 pemantauan mutu laut sebagaimana maksud pada ayat 1 dilakukan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tadi seperti dalam pasal ini ya yang sudah kita bahas sebelumnya di pasal 221 itu ya, kewenangannya itu di situ tadi yang 12 mil itu. Kemudian ayat ketiganya pemantauan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling sedikit A 2 kali dalam 1 tahun untuk pemantauan kualitas air laut dan B 1 kali dalam 1 tahun untuk pemantauan kerusakan ekosistem laut. Nah, jadi pemantauan mutu laut ini dilakukan paling sedikitnya 2 kali dalam setahun ya, untuk apa? Untuk pemantauan kualitas air laut, sedangkan untuk pemantauan kerusakan ekosistem laut 1 kali dalam 1 tahun. Pasal 226, data sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat 4 yang memerlukan jasa laboratorium, pengukurannya dilakukan oleh laboratorium yang teregistrasi oleh menteri. Lagi-lagi harus teregistrasi oleh menteri ya, jadi laboratorium itu memang sudah terstandardisasi gitu ya, dan sudah teregistrasi. Pasal 227 ayat 1 hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat 5 diolah dengan A perhitungan dan B analisis. Nah, jadi hasil inventarisasi itu diolah gitu ya. Kemudian ayat 2 nya perhitungan sebagaimana dimaksud pada ini ayat 1 huruf A dilakukan dengan menggunakan metode yang telah diakui secara nasional dan atau internasional. Jadi metodenya itu harus diakui dulu secara nasional dan internasional. Kemudian ayat ketiganya perhitungan sebagaimana disebut dalam pada ayat 1 dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai nilai dari A kualitas air laut, B tutupan dan kerapatan mangrove, C luasan padang lamun, dan D luasan tutupan terumbu karang. Jadi ini ya perhitungan tadi ini untuk mendapatkan ini nih tadi data-data untuk mendapatkan data-data ini. Lalu ayat 4-nya analisis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan dengan membandingkan data dan atau informasi hasil inventarisasi dengan baku mutu air laut dan atau kriteria baku kerusakan ekosistem laut, serta melihat korelasinya untuk mengetahui kondisi pencemaran dan atau kerusakan laut yang mempengaruhi mutu laut.
Jadi analisisnya itu adalah membandingkan ya dengan data yang ada, kualitas air laut dengan baku mutu air laut tadi, dan atau kriteria baku kerusakan ekosistem, serta melihat korelasinya untuk mengetahui kondisi pencemaran dan atau kerusakan laut yang mempengaruhi baku mutu laut. Jadi kondisinya bisa kita lihat nih apakah sudah melewati batas ambang atau masih dalam batas baku mutu air laut yang dipersyaratkan gitu ya. Lalu ayat kelimanya, pengolahan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk mendapatkan informasi sumber dan jenis pencemaran dan atau perusak mutu air laut dan tingkat kerusakan ekosistem laut. Nah, ini untuk mendapatkan informasi ini sumber dan atau jenis pencemar, kemudian baku mutu air lautnya, lalu tingkat kerusakan dari ekosistem laut. Pasal 228 ayat 1, inventarisasi mutu air laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 223 ayat 3 huruf A dilaksanakan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Ya, menteri dalam melakukan inventarisasi mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkoordinasi dengan A, menteri atau kepala lembaga terkait, dan B, pemerintah daerah. Nah, ini menteri tetap harus berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga terkait dan pemerintah daerah ya. Ayat ketiganya, gubernur dalam melakukan inventarisasi mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkoordinasi dengan A, menteri, B, menteri atau kepala lembaga terkait, dan C, pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Tetap harus ada koordinasi ya. Oke, paragraf ketiga, penetapan baku mutu air laut. Pasal 229 ayat 1, baku mutu air laut sebagaimana dalam pasal 223 ayat 3 huruf B terdiri atas peruntukan A, pelabuhan, B, wisata bahari, dan C, biota laut. Nah, ini baku mutu air lautnya terdiri atas ini ya, terbagi peruntukannya menjadi pelabuhan, wisata bahari, dan biota laut itu. Ayat keduanya, baku mutu air laut sebagaimana pada ayat 1 meliputi jenis parameter air laut dan nilai parameter air laut. Meliputi jenis parameter air laut dan nilai parameter air laut. Ayat ketiga, baku mutu air laut sebagaimana maksud dalam pasal pada ayat 1 ini digunakan sebagai dasar penetapan status mutu laut. Ayat keempat, baku mutu air laut sebagaimana pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 8 yang merupakan bagian dari terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Nah, ada di lampiran 8 untuk melihat baku mutu air laut ya teman-teman ya. Di aturan ini juga kok. Lalu pasal pasal 229 ini ada penjelasan nih yang huruf C-nya. Huruf C kita lihat, huruf C ayat 1 huruf C ya, biota laut. Nah, biota laut antara lain mencakup biota di ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Pasal 230 ayat 1, menteri menetapkan baku mutu air laut. Peruntukan lainnya selain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 1. Ayat 2, baku mutu air laut. Peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan hasil inventarisasi mutu laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat 5 serta berkoordinasi dengan menteri atau lembaga negara terkait. Kemudian ayat ketiganya, baku mutu air laut, peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sepanjang belum ditetapkan merujuk pada baku mutu air laut untuk peruntukan biota laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 1 huruf C. Nah, bila belum ditentukan ya, belum ditetapkan untuk apa gitu ya, maka merujuknya kepada yang ini, untuk peruntukan biota laut gitu teman-teman. Oke, ini adalah akhir dari pembahasan kita untuk peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.